Sobat Gen, bulan-bulan ini itu banyak banget nih kampus-kampus yang nawarin ya beberapa program-program terbaik. Nah, di momen ini semua kampus tuh pada nawarin mahasiswa masuk tuh, mahasiswa masuk baru, terus beasiswa-beasiswa. Nah, kebetulan sekarang ini Papi itu pelesiran di kampus Politeknik Ubaya. Di sini ya, abis ini Coki bakal ketemu sama dosen-dosen terbaik yang bakal kasih bocoran. Katanya ada beasiswa yang full untuk kamu nih, anak-anak yang barusan lulus sekolah atau mungkin yang kemarin kuliahnya sempat ketunda, kepengen masuk kampus tahun ini. Nah, sekarang ini aku bakal siap-siap nih ketemu sama dosen-dosen dari Politeknik Ubaya. Kalau kamu penasaran obrolannya seperti apa, yuk follow me. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Sobat Gen, kali ini Papi tuh pelesiran lagi. Kayaknya beberapa hari ini kita emang keluar jalan-jalan. Sekarang ini Coki ada di Politeknik Ubaya. Nah, kebetulan hari ini Coki ketemu nih sama dosen-dosen cantik dari Politeknik Ubaya. Sudah ada Ibu Edith Primadiana selaku Ketua Program Studi Digital Office Administration. Selamat sore Ibu. Selamat sore Coki. Hai Ibu, di sini juga ada Ibu Levi Martatina selaku Ketua Program Studi Digital Taxation, betul? T-section. Nah, duh bacanya susah banget nih. Terus di situ di samping sana ada Ibu Galuh Artika Febrianti selaku Ketua Panitia Acara. Iya, selamat sore Mas Coki ya. Apa aja disebut. Biar kelihatan kayak seumuran. Asik. Sehat Ibu semuanya? Sehat, alhamdulillah. Itu yang paling terpenting. Kalau ngomongin soal dunia digital zaman sekarang itu, semuanya runningnya bener-bener luar biasa ya. Apalagi kita bicara tentang dunia pendidikan nih. Nah, tantangan terbesar nih untuk di dunia pendidikan khususnya ini buat Politeknik Ubaya seperti apa nih Bu? Oke, saya coba jawab duluan. Boleh, Sebelum saya jawab, saya sapa dulu Sobat Gen FM. Selamat sore, ketemu dengan saya dari Politeknik Ubaya. Jadi menjawab pertanyaan dari Coki, apa ya tantangannya dunia pendidikan di era digital saat ini ya? Karena semuanya serba digital. Betul, semua sekarang serba digital. Sudah nggak ada yang manual-manual begitu ya. Betul. Nah, ada dua sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, Coki. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana dunia pendidikan itu bisa menyelaraskan kurikulum. Oke. Kurikulumnya diselaraskan dengan siapa? Dengan dunia industri pasti. Karena nanti lulusan-lulusan ini kan akan direkrut oleh industri. Oke. Nah, industri yang sudah berubah, jadi industri sekarang itu semuanya kita pasti sudah tahu bahwa industri yang sekarang ini semuanya sudah beralih ke digital. Sehingga ya mau tidak mau dunia pendidikan ya harus ikut berubah ke digital. Oke. Begitu ya. Nah, untuk itu dunia pendidikan terutama atau khususnya adalah Politeknik Ubaya ini sudah beralih ke digitalisasi. Sudah running berapa tahun Bu? Kita sudah berapa tahun Bu ya? Sudah mulai sebelum pandemi lah pasti. Sebelum sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu kita sudah mulai menyiapkan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Oke. Nah, itu yang pertama sehingga nanti terjadi yang namanya link and match antara dunia pendidikan dengan industri. Oke. Jadi gampangnya adalah Politeknik Ubaya itu mesti deket-deket sama dunia industri. Betul. Kalau nggak deket, nanti lulusannya juga akan nggak deket dengan dunia industri. Benar. Jadi harus deket sehingga nantinya lulusan kita semuanya akan terserap dengan baik di dunia industri. Itu yang pertama, Coki. Yang kedua terkait dengan literasi digital. Kalau anak sekarang terkait dengan digital itu pasti mereka paham lah ya program-program dan segala macam begitu. Benar. Nah, cuman memang masih ada yang belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Oke. Nah, itu adalah celah bagi dunia pendidikan untuk masuk ke situ. Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi anak-anak muda ini. Oke. Jadi mereka udah nggak bisa lagi yang namanya semuanya manual begitu ya. Nggak bisa cuman sekedar ngelihat Instagram itu berarti saya sudah digital. Nggak bisa begitu ya. Benar. Karena dunia kerja itu bukan hanya sekedar Instagram, Facebook, tetapi mereka juga harus belajar yang namanya program-program, aplikasi yang nantinya akan mereka pakai pada saat mereka
terjun ke dunia industri. Oke, kampusnya sudah semuanya on digital. Kita sudah digital. Nah, kemudian masih ada perkembangan-perkembangan yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kalau misalnya kampusnya sudah transformasi ke dunia digital, nah apa nantinya yang akan diberikan ke mahasiswa yang nantinya tuh akan kuliah di Politeknik Ubaya? Nah, saya jawab ya. Boleh Bu. Begini, jadi untuk seperti yang sudah dijelaskan Bu Galuh ya, Sobat Gen FM, Politeknik Ubaya ini kan peka gitu ya terhadap tuntutan dunia yang ada sekarang terkait industri ya, kebutuhan akan digitalisasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk menyesuaikan kurikulum kita yang ada itu dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, yang kita tahu kalau kita bicara kurikulum ini ya gitu ya, kalau kurikulum itu berarti kan seperangkat aturan, program dan semua hal yang berkaitan dari awal hingga akhir yang ada di perguruan tinggi gitu ya, untuk menunjang hasil akhirnya yaitu sesuai dengan minat dan kebutuhan dunia industri. Oke, siap. Ya. Nah, kurikulum kami terus terang saja yang terkait digitalisasi tentu saja sudah disusun bersama dengan para insan industri sehingga kita mendapat masukan bahwa perkembangan digitalisasi yang semakin pesat ternyata itu menimbulkan banyak kebutuhan di luar, sehingga Politeknik Ubaya memang sudah saatnya menuju ke digitalisasi, bisa dibilang digital based polytechnic, a new leap towards digital based business polytechnic. Oke. Nah, kalau ngomong soal masalah transformasi dunia digital itu pasti kan banyak nih tools-toolsnya, itu dia. Nah, penasaran banget toolsnya apa sih yang kalau selama running dalam dunia perkuliahan? Karena kan goalsnya kalau misalnya mahasiswa kuliah pasti SDM-nya pasti yang terbaik lah. Karena mulai dari teman-teman lah, let's say kayak gini. Kok lulusan ini kece banget ya? Emang kuliah di mana sih? Nah, jawabannya kan kayak as a proud Politeknik Ubaya. Nah, itu dia. Toolsnya apa aja Bu yang sudah disiapin nih? Oke, terima kasih Coki. Selamat sore Sobat Gen. Nah, kalau di Politeknik Ubaya ini kan ada 5 program studi. Yang pertama adalah akuntansi bisnis digital, kemudian yang kedua adalah program studi bisnis dan pemasaran digital, yang ketiga adalah program studi bisnis administrasi, yang keempat program studi administrasi perkantoran digital, dan yang keempat program studi bahasa Inggris dan hubungan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah program studi digital taxation. Nah, tentu saja untuk tools yang akan diberikan kepada mahasiswa itu sudah memenuhi dengan kebutuhan industri. Jadi kita menyesuaikan sekali dengan kebutuhan industri di masing-masing program studi tersebut. Toolsnya. Contohnya untuk yang program studi akuntansi bisnis digital, di sana sudah disiapkan benar-benar secara digital, baik itu menyusun laporan keuangan, kemudian bagaimana mengaudit secara digital, kemudian didukung dengan software akuntansi. Begitu. Terus kemudian kalau untuk yang program studi bisnis dan pemasaran digital itu sudah ada aplikasi pembayaran digital yaitu Fintech. Nah, kemudian ada pembuatan video sama medsos, dan terutama adalah mahasiswa diajarkan bagaimana sih istilahnya kalau kita itu banyak sekali ya UMKM, kemudian kalau misalnya gimana sih caranya UMKM ini supaya produknya dapat dikenal masyarakat. Jadi kita pengabdian juga. Jadi mereka benar-benar dibimbing. Kemudian untuk yang program studi administrasi perkantoran digital itu juga benar-benar kita mengaplikasikan. Kalau sekarang itu kan zamannya paperless ya. Iya, betul. Supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan kertas atau apapun. Nah, di sana kita juga sudah benar-benar diajarkan bagaimana penggunaan administrasi yang secara paperless. Berarti kuliahnya adalah apa yang diajarkan di kampus, kalau nantinya terjun di dunia perkantoran dan real life untuk office life, itu sudah semuanya diajarkan.
Nah, Sudah, jadi udah benar. mahasiswa ini udah ready banget, ready to work. Ready. Nah, itu dia. Ya. Nah, kesiapan dari kampus Politeknik Ubaya sendiri gimana nih Bu untuk mahasiswa baru nih? Oke, tadi Bu Levi sudah menjelaskan Ya. banyak sekali program dan juga aplikasi yang diajarkan oleh mahasiswa. Betul. Tentu saja kalau sudah ada aplikasi sama programnya, otomatis infrastrukturnya sudah oke dong. Iya. Sudah siap dong ya. Kemudian yang kedua pasti SDM-nya, dosen-dosennya kan pasti akan dilatih dulu, nggak mungkin ngajar tapi nggak ngerti apa-apa gitu ya. Betul. Metode, kemudian regulasi semuanya juga sudah disiapkan untuk mencetak lulusan bisnis digital. Oke. Nah, yang paling penting Politeknik Ubaya ini bukan mulai sih, tapi sudah banyak melakukan kerjasama dengan industri. Oke. Dengan programnya yaitu Teaching Industry. Dengan program ini, maka kami bersama-sama dengan industri akan mencetak lulusan bisnis yang profesional. Jadi sesuai dengan tagline-nya Politeknik Ubaya, the gateway to digital business professionalism. Oke. Jadi bukan cuman lulus selesai, tapi profesional. Profesional yang seperti apa? Yang juga melek digital. Nah, begitu. Saya kan punya spy nih Bu, mata-mata CCTV gitu ya. Dengar-dengar kemarin ada sempat tanda tangan MOU itu sama beberapa perusahaan-perusahaan terpilih dan pastinya terbaik ya. Itu bisa diceritain dikit ke Sobat Gen? Iya. Ya, oke. Begini, kemarin memang kita sudah sempat tanda tangan ya, tentu saja harapannya tetap bertambah banyak gitu ya untuk kerjasamanya. Kami sebagai lembaga tinggi vokasi tentu saja berharap banyak perusahaan dari dunia industri yang mau berkolaborasi dengan kami. Oke. Salah satu contohnya sebetulnya seperti tahun-tahun kemarin, sebetulnya kami sudah ada kerjasama dengan 21 perusahaan terkait dengan beasiswa dengan Pemkot, yaitu Triple Helix. Nama beasiswanya. Kemudian untuk tahun ini aja kami sudah mencapai kerjasama sekitar 30 perusahaan. Wow. 35. Iya. Yang kemarin sudah deal. Oke. Iya. Berarti total 45. Total 45 dan masih akan terus bertambah. Pertanyaannya adalah mungkin buat orang tua di luar sana, kalau nantinya ada mahasiswa di sini kuliah gitu Bu, nah ada jaminan pasti nggak untuk lulusannya itu langsung kerja di beberapa perusahaan terpilih itu? Ya, terima kasih Coki. Kalau misalnya ada yang tanya, di Politeknik itu apakah dijamin anak saya kerja? Nah. Kan? Jangan khawatir kalau misalnya anaknya mau dikuliahkan di Politeknik, karena dari awal pembelajaran, selain untuk pembelajaran secara teoritis, kita juga praktek. Ya. Nah, untuk teoritis saja kita didukung sama para Bapak Ibu dosen, kemudian para praktisi. Kemudian dari para praktisi itu juga diambilkan dari dunia industri yang notabene kan pasti akan membagikan ilmunya kepada mahasiswa. Nah, dari perkuliahan secara teoritis dan dibimbing sama praktisi, kemudian mereka akan diarahkan karena kita punya mata kuliah praktek kerja. Di mata kuliah praktek kerja kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang minimal adalah perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, yang MOU kemarin penandatangan dengan 45 perusahaan. Dari situ mereka benar-benar mengaplikasikan secara teoritis ilmu-ilmunya kepada bidang kerja masing-masing. Nah, kemudian apakah ada jaminan? Biasanya Coki, kalau mereka dari tempat magang itu rata-rata pasti akan diterima di tempat magangnya. Wah, nyenengin banget. Iya, rata-rata mereka akan diterima di tempat magang. Ya memang dengan catatan kalau pasti akan bagus magangnya, itu pasti akan diterima. Itu jaminan kita. Siap. Kalau misalnya kurang, ya mungkin nanti kita pasti masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Nah itu dia. Kalau untuk cara daftarnya Bu, ini sampai detik ini masih terbuka lebarkah untuk mahasiswa baru untuk bisa join di Politeknik Ubaya? Iya, jadi gini Coki dan juga Sobat Gen FM, di Politeknik Ubaya itu kita menyediakan banyak beasiswa. Iya. Mau jalur tes silahkan, mau jalur non tes juga monggo, karena terbuka lebar. Nah,
program beasiswa yang terbaru yang kami luncurkan kemarin bersama dengan penandatangan MOU itu adalah beasiswa profesional bisnis digital. Oke. Ini menyenangkan beasiswanya. Kenapa menyenangkan? Nah, ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SMA SMK yang lulus tahun 2021 dan 2022. Cuman berbekal dari nilai rapot. Nilai rapot saja? Ya, betul. Nah, mata pelajaran apa yang dilihat itu ada 2, yaitu matematika dan juga bahasa Inggris. Oke, siap. Nilainya itu harus lebih dari 75. Bahasa Inggris gampang dong ya, Coki ya. Sekarang ya, anak SMP sudah cacis-cus, apalagi anak SMA ya. Oke. Terus kemudian tinggal didaftar, tinggal klik aja linknya. Jadi linknya ada di daftar.ubaya.ac.id. Tinggal diikuti aja. Daftar.ubaya.ac.id. Jadi di situ ada 5 kategori beasiswa untuk yang profesional ini. Jadi yang satu, yang kategori pertama itu potongan 100% USP dan UPP. Kategori kedua potongan 80% USP dan UPP. Yang ketiga potongan 60%, kemudian yang keempat potongan 40%, yang terakhir 20%. Bayangkan. Nah, gede banget kan ya. Jadi jangan pernah disia-siakan. Jadi segera join di Politeknik Ubaya dengan tagline Gateway to Business Digital Professionalism. Oke. Institusi dan prodinya terakreditasi semua. Bu, kalau Sobatgen kepengen mengakses informasi yang lebih detail lagi, istilahnya paling update, itu update-nya paling cepat di mana sih Bu? Yang sangat responsif gitu? Iya, jadi di tadi daftar.ubaya.ac.id. Oke. Kalau di Instagram gitu update juga nggak? Oh, ada. Iya. Betul. Instagramnya? Kalau untuk Instagram bisa di @politeknikubayaunggul. Oke. @politeknikubayaunggul. Iya. Itu dia, di follow Sobatgen, semuanya informasi bakal update. Bu, waktu kita benar-benar mepet banget. Last but not least, apa nih mau disampaikan ke Sobatgen? Untuk Sobatgen silahkan daftar ke Politeknik Ubaya di daftarubaya.ac.id. Kemudian untuk informasi yang tercepat bisa di WA informasi Politeknik Ubaya 0821 323 89590. Oke. Atau 0878 6770 1007. Nah, di situ pasti akan secara fast respon, pasti akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh Sobat Gen. Siap. Bu Levi, Bu Edith, Bu Galuh, waktu kita bener-bener kayaknya kepengen ngobrol banyak banget ya di sini ya. Betul. Nanti kita akan bisa kecap lagi, seru ngobrol masa pendidikan, itu dia. Sobat Gen, jangan sampai kalau misalnya mau pilih kampus yang paling oke, ya jelas di Politeknik Ubaya, karena raih beasiswamu di Politeknik Ubaya, the gateway to digital business professionalism, institusi dan prodi terakreditasi. Seru kan ngobrolnya kan ya. Tuh buruan buat kamu gak usah pikir-pikir lagi deh. Buruan diklik aja websitenya, udah dikasih tahu tadi ya. Link pendaftarannya seperti apa, langsung di apply. Siapa tahu yang tahun ini pengen kuliah di kampus yang kece banget ya, langsung aja di Politeknik Ubaya. Kalau kamu penasaran, nanti next Papi itu bakal pelesiran kemana? Nah, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus cuma di Gen FM.